Peringatan, saya bukan penasehat keuangan. Informasi yang terkandung di sini adalah untuk tujuan informasi dan edukasi saja. Lakukan riset kalian sendiri bila ingin terjun ke dunia investasi. Ingat, investasi kripto dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar. Hai, selamat datang di channel The Venture di Weekend Crypto. So, di tahun baru ini, ternyata harga Bitcoin dan cryptocurrency kebanyakan mayoritas turun. Tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tidak sesuai dengan yang gua inginkan. Ternyata di awal tahun ini harga Bitcoin dan cryptocurrency pada umumnya turun. Bahkan ada yang di atas 10% turunnya dalam satu minggu terakhir ini ya. Ethereum, Binance, Solana pada turun di atas 10%. Tapi ada juga yang naik walaupun sedikit. Ada Chainlink yang naik 36%, Cosmos 21%. Kebanyakan sih rata-rata pada merah ya di 100 besar ini. Jadi ya mayoritas harga kripto adalah turun dan bukan hal yang baik tentu saja. Kenapa harga Bitcoin dan cryptocurrency ini pada turun? Salah satunya adalah karena ada berita ini, Fed, sistem sentral bank dari Amerika, mengumumkan bahwa akan menaikkan harga suku bunga. Ini membuat para investor kripto menjual cryptocurrency mereka dan harga kripto pun turun. Pengetatan yang dilakukan oleh Fed ini karena ya banyaknya potensi inflasi yang akan terjadi dan juga mungkin pertimbangan-pertimbangan lain yang membuat mereka memperketat peraturan suku bunga mereka. Intinya hal ini membuat banyak orang panik dan menjual cryptocurrency mereka sehingga harga cryptocurrency turun. Selain itu ada juga Kazakhstan. Jadi Kazakhstan ini adalah salah satu negara yang memiliki jumlah mining terbesar di dunia. Jadi Amerika adalah nomor 1, Kazakhstan ini nomor 2 setelah nggak ada Cina ya. Karena Cina sekarang masih di-ban, nggak boleh mining Bitcoin. Dan Kazakhstan ini adalah negara kedua terbesar untuk mining Bitcoin. Tapi di Kazakhstan terjadi gangguan. Mereka membatasi internet di negara mereka sendiri. Karena terjadi aksi protes besar di negara Kazakhstan disebabkan oleh harga minyak yang naik 2 kali lipat di negara tersebut sehingga banyak protes dan protesnya itu bahkan menuju ke kekerasan sehingga pemerintah Kazakhstan membatasi internet mereka untuk mengganggu aktivitas protes dari warga mereka sendiri. Tapi ini berdampak pula kepada para miner. Jadi para miner tidak bisa melakukan mining dengan baik dan hash rate mereka turun. Bukan hash rate mereka ya, hash rate dari Bitcoin. Karena Bitcoin ini satu miner dengan miner lain saling terhubung ya. Jadi kalau ya turun di satu negara, miner lain pun akan terdampak. Sehingga network dari Bitcoin menjadi lebih lambat. Dan itu juga membuat harga Bitcoin goyang dan turun. Dan ya kalau kita lihat dari grafiknya sekarang seperti membuat triangle segitiga dan ya kalau Bitcoin bisa stay di 40k ini akan sangat bagus tentu saja. Dan kita berharap Bitcoin bisa naik untuk menembus EMA 200. Tapi yang menjadi masalah kalau Bitcoin nggak bisa mempertahankan 40k ini lalu turun menembus di bawah 40k, maka target selanjutnya adalah ke 30k. Ini adalah target yang cukup jauh tentu saja dan bisa saja terjadi tentu saja karena kita sudah turun sekitar 38%, hampir 40%, mungkin sekitar 40%, artinya kita ada di bear market. Tapi gua sih masih optimis bahwa tahun ini ya, kita nggak tahu bulan kapan, mungkin bisa start dari Februari, Bitcoin akan naik kembali, diikuti oleh cryptocurrency lainnya. Kenapa gua masih positif optimis? Karena ya selain ada berita negatif, tentu saja ada berita positif ya. Seperti yang kita ketahui, banyak negara yang bank di negara tersebut mengadopsi Bitcoin dan cryptocurrency. Ini tentu saja hal yang besar. Dan tentu saja kita juga punya banyak project-project besar kayak Metaverse yang akan melibatkan cryptocurrency yang kemungkinan akan menjadi besar di masa yang akan datang. Jadi ini tetap adalah potensi. Dan itu kenapa gua juga baru membeli Bitcoin. Ya ini sebenarnya pending order gua. Jadi gua udah pending dari tahun lalu. Kalau Bitcoin menyentuh harga sekitar 41-42k, gua akan beli Bitcoin. Dan tentu saja ini juga adalah resiko gua. Bitcoin bisa terus turun ke 30k dan kalau itu terjadi mungkin gue juga akan kembali beli di harga 30k. Ini disebut dollar cost averaging. Jadi gue beli Bitcoin ketika turun, kalau turun lagi gue beli lagi, dan gue tentu saja berharap di masa yang akan datang Bitcoin harganya akan naik melebihi harga beli gue. Dan kembali gue ingatkan ini adalah resiko gue, bukan financial advice. Hati-hati dengan resiko
ketika kalian investasi di dunia kripto, seperti yang gue bilang di awal video. Dan ya, jadi itu saja yang mau gue bilang untuk minggu ini. Harga Bitcoin masih struggle. Gue berharap minggu depan Bitcoin setidaknya nggak turun di bawah 40k. Itu udah bagus banget. Dan next, gue berharap Bitcoin bisa nembus ke atas 45k, menembus ke 50k, dan kita akan berparti lagi. Semoga di tahun ini. So, jadi ya demikian aja video gue kali ini. Thanks for watching and see you in my next update video. And bye.